Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizky Hamzah dari Universitas Semarang. NIM saya G231240017. Saya dari kelas sore, jurusan Teknik Informatika Fakultas FTIK. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja PNG dan apa sih isinya di dalamnya. Coba kita langsung ambilkan ya. Nah, yang pertama, bagaimana itu cara kerja PNG? Oke, mari kita masuk. Yang pertama itu, jadi kita ada 4 topik di sini, yaitu ada satu, apa itu bekas PNG, yang kedua ada sejarah PNG, dan yang ketiga kelebihan dan kekurangan PNG, keempat cara membuat dan mengedit bekas ke PNG. Kita lanjut. Nah, sebelum itu kita ada game, bukan game sih, ini kayak kecil-kecilan aja, tebak-tebakan buat kalian juga, yaitu apa kepanjangan format dari gambar PNG. Ayo, pasti tahu lah apa itu PNG. Jadi PNG itu bisa dibilang kepanjangannya Portable Network Graphic. Oke, kita lanjutkan, yaitu apa itu bekas PNG. Jadi PNG sendiri itu ada gambarnya, ini format PNG. Nah, apa itu bekas PNG? Ya, di gambar sebelah itu ada gambar format PNG ya. Jadi PNG sendiri itu kalau bisa dibilang itu kependekan dari Portable Network Graphic. Itu jenis bekas gambar raster. Jenis bekas ini sangat populer di kalangan desainer web karena itu dapat menangani grafik dengan latar belakang transparan atau semi transparan. Format bekas ini tidak dipatenkan, jadi Anda menggunakan perangkat lunak. Jadi Anda dapat membuka dan mengedit bekas PNG menggunakan perangkat lunak penyutingan gambar apapun tanpa perlu lisensi. File PNG sendiri yang digunakan itu menggunakan ekstensi .png. Dapat menangani dan juga dapat menangani 16 juta warna yang pasti membedakannya dari kebanyakan jenis file lainnya. Kita lanjut. Yang kedua itu ada sejarah bekas .png. Nah, di sini sejarahnya itu, jadi dari PNG, format PNG ini diluncurkan pada tahun 1995. Pakar IT Oliver Frome memunculkan nama PNG yang kemudian disingkat menjadi PNG. PNG merupakan evolusi berikutnya dari format GIF yang telah ada selama 8 tahun saat PNG pertama kali diluncurkan, jadi lebih lama dan juga lebih tua dari file dibandingkan file PNG. GIF memiliki beberapa kekurangan dibandingkan PNG, seperti memerlukan lisensi paten dan rentang warna yang terbatas hanya 256 warna, dan itu tidak dapat mengimbangi resolusi layar komputer yang terus meningkat untuk menghindari masalah ini. File PNG dibuat bebas paten dan menyertakan palet warna yang jauh lebih besar. Berbeda dengan GIF, PNG merupakan format gambar tunggal. Format ini tidak mendukung animasi. Oke, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan bekas .png. Jadi di sini udah saya ringkas jadi satu. Jadi dari kelebihannya dulu nih. Gambar PNG tidak akan kehilangan data apapun saat dikompresi, yang membuatnya lebih mudah disimpan dan ditransfer. Ini merupakan keuntungan besar dibandingkan opsi lossy seperti file JPEG, di mana beberapa informasi hilang dalam proses kompresi sejak awal. Dan yang kedua, ada kekurangannya, yaitu sejak awal PNG dirancang dengan mempertimbangkan web. Karena itu PNG tidak mendukung mode warna CMYK, sehingga mentransfernya ke media cetak dapat terbukti sulit. Dan yang ketiga, itu ada kelebihannya lagi. Dengan menangani jutaan pilihan warna daripada ratusan,
File PNG dapat menyimpan gambar yang jauh lebih detail daripada GIF. Kita lanjut ke bagian cara membuat dan edit.png. Jadi di sini termasuk cara kerjanya PNG itu gimana. Jadi misalnya kita ke Adobe Photoshop. Di situ ada ikuti 3 langkah mudah ini untuk membuat PNG menggunakan Adobe Photoshop. Nah, ada langkah-langkahnya, buka bekas gambar yang ada di Photoshop dan klik simpan sebagai .png. Misalnya seperti itu. Terus yang kedua itu pilih PNG dari menu format file di kotak yang muncul. Yang ketiga, simpan file PNG baru Anda di lokasi pilihan Anda. Untuk mengedit transparansi gambar Anda itu ada 3. Buka bekas PNG Anda di Photoshop dan klik jendela, lalu lapisan. 2. Pada panel lapisan, klik pada lapisan latar belakang diikuti oleh OK. 3. Pilih menu opacity di dalam panel layar. Anda dapat memilih persentase di bawah 100% untuk mengubah transparansi gambar. Terus juga dapat membuat bekas PNG di generator gambar AI seperti Adobe Firefly dan mengunduh hasil kreasinya sebagai bekas PNG. Jadi PNG itu cara kerjanya tuh bisa dibilang hampir sama dengan format-format lainnya ya, seperti GIF. Maksudnya kegunaannya sama, cuman yang membedakannya itu ada di kompresinya. Dia tuh bisa memuat beberapa warna apa aja, mungkin yang lebih tingkat-tingkatnya ada JPEG, mungkin ada PNG, ada JPG, ya, dan masih ada lainnya. Oke, mungkin sekitar itu aja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya. Mungkin kalau ada kesalahan atau kekurangan, mungkin ada kesalahan atau kekurangan yang kurang berkenan dari presentasi saya ini. Terima kasih buat semuanya. Salam, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.